Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kawan pajak berada. Ketemu lagi kami dengan penyuluh Mahasiswa Bandung. Kali ini kami dalam channel siniar Madu Bijak Madia Mahasiswa Dua Bandung Bandung Bincang Bincang Pajak. Pajak. Kan pajak mungkin lama tidak ketemu. Kali ini saya Susanto didampingi dengan Pak Sugiarto, Sugiarto. Ya, kami ya, sudah lama sepertinya ingin menyapa dulu. Siniar kali ini kita akan membahas tentang sebuah proses bisnis yang baru di Cortex ya. Kita selama ini banyak bicara tentang Cortex, tapi ketika Cortex sudah launching, kayaknya sepertinya kita baru saat ini ya, sempat ya betul, masuk ya. betul, Kita ya. membahas ya sebetulnya mungkin agak ini terlambat, tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Jadi eh, kita akan membahas tentang apa itu pemindah bukuan di Cortex ya. Sebetulnya ini diatur di PMK 81 tahun Dua ribu 2024 dua puluh ya, empat ya. yang sudah rilis di akhir tahun lalu ya, Desemberan ya. Dan Cortex itu launching Januari ya, Ya, dan sekarang sudah Juni, tapi betul. tidak apa-apa karena memang konsep pemindah bukuan di dulu legacy dengan Cortex itu sangat jauh berbeda. Nah, makanya meskipun telat kita tetap sampaikan karena ini penting sekali bagi wajib pajak karena banyak juga yang menanyakan pemindah bukuan kok menjadi seperti ini. Jadi Ya, memang konsepnya itu kalau zaman dulu ya Mas Sugi ya, di PMK 242 ya tentang ya. pembayaran pajak dan pembayaran pajak menggunakan pemindah bukuan Mhm. itu asal semua misalnya salah setor nih, Sastor. salah salah NPWP, salah nama, Ya, salah masa pajak, salah ya, tahun pajak, kemudian salah angka, salah input bank ya. misalnya, itu semuanya bisa dilakukan permohonan pemindah Pemindah bukuan. bukuan. Nah, kalau sekarang tidak bisa karena konsepnya bayar pajak itu bikin dulu SPT, SPT-nya sudah jadi, terus lapor SPT itu Ya, dia akan create billing secara otomatis dari SPT betul. dan itu akan mengurangi kesalahan pembayaran pajak. Makanya PPK kemudian menjadi tidak seluas Ya, dulu seluas zaman dulu. legacy ya. Ya, Namun demikian masih saja banyak wajib pajak ya Mas Ugi yang masih salah pemindah bukan khususnya salah pembayaran pajak ya, khususnya untuk masa-masa pajak yang lama ya betul. 2024 ke belakang karena kan memang wajib pajak itu ada kepentingan pembetulan. Ya, Setelah di SP2DK oleh AR misalnya, dia kan harus pembetulan, harus setor lagi. Nah, ya, itu kadang-kadang dia tetap aja salah, ya, salah betul. masa pajak, salah dan angkanya dan seterusnya itu kan tetap harus dilakukan permohonan pemindah bukuan. Bukuan. Namun demikian, sejak 1 Januari 2025, karena Cortex sudah launching dan kita gunakan sejak awal tahun ini, maka kemudian seluruh proses bisnis permohonan wajib pajak itu harus dilakukan by Baik, Cortex. Kortex. Jadi Ya. dan itu artinya tidak semua Mhm. setoran Ya, itu bisa dipindah bukan seperti ya, zaman legacy. Nah ya. itu berarti kira-kira apa saja masuk yang setoran-setoran yang bisa dipindah bukan gitu ya. Jadi untuk kawan pajak dimanapun Anda berada, ada beberapa hal, ada empat ya syaratnya yang bisa diajukan melalui pemindah bukuan. Hmm. Yaitu yang pertama adalah penggunaan deposit pajak. Oh, Ya, Pak. deposit. Oh ya, jadi kan Ya, pajak salah satu fitur yang mungkin baru di Cortex itu adalah deposit. Jadinya ya, Bapak Ibu kan pajak itu ketika dia ingin membayar pajak untuk suatu pajak yang terutang nanti, itu kita bisa bayar deposit dulu. Nah, ya, gitu. Jadi yang bisa dan itu salah satu yang bisa pindah dipindah bukukan. bukukan. Lalu yang kedua adalah pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal, bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Jadi maksudnya adalah Mm-mm. setoran untuk penjual, Pak Susanto, Penjualan tanah bangunan ya misalnya. penjualan tanah dan bangunan Mm. yang belum divalidasi, Oh, jadi seperti itu harus maksudnya. belum divalidasi. Iya, Kalau sudah divalidasi berarti dia maka tidak nggak bisa bisa dipindah bukan. dipindah bukukan, tidak Oh, bisa. jadi Harus mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang jika sudah divalidasi, gitu ya. oh, ya ya itu. Kalau
Ya berarti jadi satu tadi yang bisa dipindahkan adalah deposit, ya. yang kedua adalah setoran Setoran atas atas PPh PPh final. final pengalihan hak atas tanah bangunan Betul yang sekali. kodenya 41128402 02. ya. Karena Iya. memang ini sepertinya memang grade billingnya itu nggak dari SPT ya, kan dia dari bikin billing sendiri, Betul self sekali. payment, lalu makanya kemudian bisa di BK dengan Ya, syarat dengan ya, syarat. kan pajak ingat itu dengan syarat memang belum divalidasi untuk surat keterangan. Surat Iya. keterangan penelitian formal pemenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan atas pengalihan Ya. tanah bangunan. Itu yang kedua. Berikutnya, Lalu yang ketiga adalah penyetoran di muka biaya materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan materai digital. oh ini berarti untuk kawan pajak yang Ya, perusahaan-perusahaannya itu menggunakan mesin mesin teraan materai teraan. digital. Betul. Itu kan untuk bisa digunakan kan harus setor dulu ya. Ya, Nah, ketika setoran itu belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan, ya, itu bisa dipindah bukukan. ya. Nah, berikutnya ada lagi, Mas. Yang terakhir adalah jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. I- Maksudnya di sini Misalnya, misalnya mm, pembayaran STP, Pak Susanto. jadi, Dia bayarnya lebih besar gitu ya. oh, Nah, jadi maka salah itu setor, misalnya betul double double pembayaran. Jadi pembayaran. STP kemarin sudah dibayar, ini dibayar lagi, berarti Iya. lebih gede. Atau Ya, misalnya STP 100 juta, ya. dibayar 150 juta. Iya. Nah, sisanya lebih besarnya itu Boleh berarti boleh dipindah dipindah bukukan. Nah, bukukan. itu kan pajak ya. Jadi perlu diingat betul bahwa memang tidak seperti zaman dulu asal salah setor, salah kode, salah masa, salah angka itu bisa asal tidak digunakan sebagai apa untuk menghitung diperhitungkan ya, asal tidak Ya, diperhitungkan di dalam surat pemberitahuan itu bisa dipindah dipindah bukukan. Kalau bukukan. sekarang hanya tadi ya, hanya empat tadi ya, hanya empat tadi yang bisa Bisa diajukan diajukan permohonan permohonan. pemindah bukuan. Lalu Betul. ada enggak Mas yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan? Untuk yang tidak bisa ini salah satunya adalah pembayaran melalui surat setoran pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ini jadi SSP ya, SSP Jadi yang kedudukannya dibacakan dengan faktur pajak ya yang tidak dapat dikreditkan ya berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN itu kemudian uh, tidak bisa diajukan yang ini, tidak bisa tidak bisa tidak diajukan. bisa Nah, diajukan. tidak bisa diajukan. Terus adakah yang lain lagi? Ini untuk poin selanjutnya yang tidak bisa diajukan ini pembayaran atas setoran biaya materai atau pembayaran untuk penyetoran biaya materai. Dalam rangka yang pertama Mm-mm. pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perusahaan umum atau Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Mm-mm. untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik Mm-mm. dan penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ya, itu kan pajak. Jadi selain tadi SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang Ya, tidak dapat dikreditkan itu tidak bisa diajukan PBK. ya. Kemudian yang berikutnya adalah setoran atas biaya materai, ya atas biaya materai untuk penyetoran biaya materai dalam rangka distribusi materai elektronik, Iya. ya kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perusahaan yang melakukan percetakan uang Ya. Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik atau penjualan materai tempel yang dilakukan oleh Ya. PT POS. Ya, selama ini kan materai tempel itu dijual oleh PT POS ya. Ya. Berikutnya yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Berikutnya adalah pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan Direktorat Jenderal Pajak. Emang ada Ada. contohnya misalnya. Contohnya jika kita impor barang, Pak, Hmm, akan dibuatkan billing oleh bea cukai. Bea Cukai, betul Oh sekali. gitu ya. Jadi Ya. kalau billing-billing yang tidak diterbitkan dari sistem billing yang diadministrasikan DJP itu juga tidak bisa diajukan Pemindah pemindah bukuan. bukuan. Oke, berikutnya ada lagi yang Baik, tidak. selanjutnya adalah pembayaran pajak yang Hmm. dianggap sebagai penyampaian surat pemberitahuan masa. Oh, ini seperti yang tadi saya bilang, kan pajak. Jadi di Kortex itu konsepnya adalah setelah kita bikin SPT, draft SPT Ya, ya, konsep SPT, kalau kita
submit itu ya, Ya, bayar dan lapor, maka dia akan membentuk kode billing. betul Kode sekali. billing itu harus disetor ya. Ya, Ketika itu sudah tersetor, setoran itu nggak boleh tidak. diajukan pemindah bukuan Ya, karena dianggap sebagai penyampaian surat pemberitahuan massa misalnya gitu ya. ya betul Ya, sekali. ya. Lalu hal lain yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan adalah pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian surat pemberitahuan. Oh, ini berarti sama yang Sama sama seperti ya, yang tadi. pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian surat pemberitahuan. Ya, Atau berarti yang sebelumnya tadi adalah kode jenis setoran ya, yang itu nyantol ke SPT masa itu berarti tidak bisa diajukan pemindah bukuan. ya, Dan berikutnya adalah pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian surat pemberitahuan, baik masa maupun tahunan, itu betul. berarti Tidak tidak bisa bisa. diajukan pemindah Betul sekali. bukuan. Nah, Lalu hal selanjutnya adalah hmm, pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKP-PBB, hmm, STP-PBB, SPPT, hmm, dan SK pembetulan, SK keberatan, hmm, SK persetujuan bersama, hmm. putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Ya, jadi berarti intinya setoran ya, setoran pajak ya, pembayaran pajak yang diperhitungkan ya, Ya, yang diperhitungkan di STP, SKPKB ya, ya, tagihan pajak lah ya, seluruh tagihan pajak baik itu tagihan PPh maupun PBB, PPN, kemudian juga SK-SK upaya hukum yang ya, menyebabkan kurang bayar menjadi bertambah, itu ketika diperhitungkan di sana nggak bisa diajukan ya. pemindah bukuan. Tadi saya contohkan, misalnya kalau STP 100 juta, ya Dibayar 100 dibayar juta. 100 juta, 100 Iya, jutanya nggak boleh di-PPK. nggak bisa. Kalau dibayar 120 juta, berarti kan 100 jutanya diperhitungkan, ya di Ya, tagihan 20 jutanya sisa itu boleh betul. di PPK. Ya. Begitu ya. Oke, gitu kan pajak ya. Jadi eh, itu pemindah bukuan yang sekarang berlaku di Cortex ya. Ya, Hanya barusan beberapa item saja yang boleh di PPK dan ada hal-hal yang perlu diingat bahwa ada setoran-setoran yang memang tidak boleh ya, diajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, lalu kalau yang misalnya ini ya, yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan tapi tidak diperhitungkan di SPT atau lebih bayar SPT. Maksudnya lebih bayar itu di unifikasi misalnya. Kalau pasal 21 dan PPN kan tinggal kompensasi. ya, PPN tinggal restitusi misalnya ya. kalau memenuhi syarat tertentu. Hmm. Tapi kalau misalnya eh, yang unifikasi dia pembetulan menjadi Lebih bayar. lebih bayar, Ya, itu kan nggak boleh dikompensasi. betul sekali. Nah, dan nggak boleh di PPK kan karena itu terkait dengan Ya, pelaporan SPT. ya. Solusinya adalah Solusinya adalah silakan mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak berarti terutang. untuk yang tadi setoran-setoran yang tidak digunakan, namun kemudian apa itu tetapi nganggur ya tidak Ya, digunakan dan tidak diperhitungkan di SPT, itu kan pajak bisa lakukan permohonan apa tadi pengembalian pengembalian pajak pajak. yang seharusnya tidak terutang. Betul Namun sekali. demikian eh, permohonan ini atau Ya, pengembalian pajak ini kita tidak akan bahas saat ini karena waktu ya, kita sepertinya tidak akan banyak lagi, Mas Uki ya. ya, Mungkin lain kali ya, lain ya kali kita betul. akan bahas mungkin dengan teman penyuluh yang lain. Kita akan secara detail nanti kita bahas tentang bagaimana apa itu permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, berikutnya kan pajak yang sangat penting sekali, saya tentu ingin menyampaikan atau kan pajak tentu ingin tahu ya, bagaimana caranya misalnya Ya, step by step di Kortek ya, step ya. by step di Kortek itu cara melakukan atau mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah itu gimana Mas caranya? Baik, kawan pajak dimanapun Anda berada, Mm-mm. untuk mengajukan pemindah bukuan, kita akan mengakses situs Cortex DJP Kortek pada ya. link cortexdjp.pajak.go.id menggunakan akun orang pribadi atau akun PIC wajib pajak Nah, badan. ini ya kan pajak. Ya, Jadi ketika ketika yang akan kita ajukan permohonan pemindah bukuan adalah setoran wajib pajak ya, badan, ya itu yang login adalah pengurusnya betul atau sekali. PIC-nya menggunakan akun pribadi PIC-nya. Betul sekali. Begitu ya. Nah, di sini ya, Ya, setelah Mas. kita Mm-mm. masuk di laman
awal nih Pak Hmm. ya, Hmm. kawan pajak semua, kita input NIK, NIK, oke. lalu kata sandi, Hmm. lalu captcha, Hmm. lalu klik Oke, login. oke. Ya, Setelah login pasti masuk setelah gitu. login masuk. Masuk ke Cortex ya. Setelah Ya, Cortex jangan lupa ini apa yang dilakukan setelah masuk. setelah ini ketika ini pengajuannya wajib pajak badan, Badan, maka harus melakukan impersonate, impersonate. Ya. impersonate oke. Ini Impers contohnya dari akun utama, klik klik wajib PT-nya, PT-nya PT-nya. perusahaannya, Udah, oke. baik badan, apa PT, Oke, CV jadi gitu jangan ya. lupa impersonate kawan pajak. Impersonate Kalau ya. misalnya kita pengen mengajukan pemindahan bukuan untuk wajib pajak badan, gitu. Ya. Nah, dan selanjutnya kita ke menu pembayaran, Oke. lalu kita klik permohonan Pemindah pemindah bukuan, bukuan. menunya udah ada di situ ya, di Ya, menu pembayaran. Jangan lupa betul. menu pembayaran terus permohonan pemindah bukuan. Betul sekali. Jadi kawan pajak coba yang sebelumnya Mas. Jadi jangan jangan layanan wajib pajak yang dipilih ya. Ya, Nah, yaitu layanan wajib pajak itu juga ada permohonan-permohonan tapi untuk yang lain. ya betul Kalau sekali. untuk yang PBK itu menunya ada di pembayaran. Oke, setelah klik permohonan pemindah bukuan, Lalu kita klik mm-mm, buat permohonan pemindah bukuan baru. Ini mm-mm. posisinya ada di sebelah kanan atas. Ya, terus setelah itu Setelah itu kita tinggal cari pembayaran dengan cari data klik pembayarannya tombol pencarian. untuk pencarian. Jadi Oke. ada di ini, Mm-mm. di sini ya, Mm-mm. tanda kaca pembesar Oke, yang warna ya, biru. pencarian. Sip, Setelah setelah kita klik klik, lalu pilih muncul tuh pembayaran yang data akan diajukan pemindah bukuan. pemindah Tinggal bukuan. dipilih saja kan. Ya, Oke, terus? lalu kita klik pilih di sini sebelah kiri. Mm-mm. Setelah itu akan muncul, nah tampilan seperti ini. Mm-mm. Kita pilih alasannya. Oke. Biasanya pemindah bukuan karena kesalahan pencatatan. Kita Mm-mm. pilih saja. Mm-mm. Lalu kita periksa ya jumlahnya yang akan Mm-mm. dipindah bukukan. Mm-mm. Setelah memilih alasan, Alasan kita ke tampilan selanjutnya mm, adalah pilih tujuan pemindah bukuan. tujuannya. Oh, Tujuan, oke. Jadi setelah pilih alasannya dan berapa jumlah yang ingin dipindah bukuan, betul. lalu tujuannya kemana? Tujuannya Nah, kemana? tinggal dipilih saja, Ya, dicari, pilih berarti kan. Jadi ya, nggak perlu ngetik ya, jadi betul. dipilih saja. Ke kode jenis pajak apa. Ya. Di Lalu sini contohnya kita ke deposit, Pak ya. ke deposit. Oh ya, Deposit, lalu kita eh, klik sini unggah file unggah file untuk upload dokumen pendukung. pendukung. Jadi Ya. silakan dokumen pendukungnya Mm-mm. di-upload. Mm-mm. Setelah itu diunggah, Unggah file, pilih file, pilih file, lalu klik upload, unggah unggah file. file. Oke. Ya. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah tanda tangani Tanda tangan. dokumen. Nah, tanda Nah, tangan. tanda Oke. tangan ini adalah pasprase gitu yang Paspres ya. dibuat Jadi oleh orang pribadi tadi ya ya, PIC. sertifikat digital orang pribadinya untuk Betul tanda sekali. tangan seluruh dokumen yang dibuat di dalam Cortex. Ya, Ya, setelah setelah ditandatangani, ditandatangani, klik tanda lalu tangan, klik tanda tangan, lalu kemudian kirim permohonan. klik kirim permohonan. Iya, Maka tinggal permohonan sudah nyampe ke ke Cortex, Cortex. dan Iya. sudah ada di menu nanti petugas wajib pajak. Bapak Ibu tinggal nanti dimonitor di menu permohonan yang di Cortex kawan pajak semua prosesnya sampai di mana. Nanti tinggal kalau perlu ya ditanyakan ke Ya, kantor pajak, helpdesk maupun pelayanan atau via telepon. ya, Itu kan pajak saya pikir sudah sangat jelas ya penjelasan kita tentang pemindah bukuan ya, betul. secara regulasi Ya, maupun secara step by step ya caranya gimana di Cortex ya, saya pikir sudah sangat jelas ya, dan waktu juga sudah uh, lama ya gitu sudah lumayan kita menjelaskan itu sudah jelas nanti terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dipindah bukukan dan kawan pajak harus melakukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kita akan jelaskan di di lain kesempatan. waktu. Nah, kawan pajak, jadi apabila siniar podcast kita ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, subscribe, kemudian Subscribe. komentar dan share ke kawan pajak yang lain supaya Ya, informasi ini bisa tersebar ke seluruh kan pajak di Indonesia. Kan pajak, jadi sekali lagi mungkin kita tutup bahwa
bayar pajak itu penting ya. Jadi bayar pajak itu penting ya, kalau salah nanti tinggal pemindah bukuan sesuai aturan yang sudah kami jelaskan, Ya, karena pajak itu untuk kemajuan pembangunan negara kita. Ya, betul dengan sekali. pajak yang kuat maka APBN sehat. Sehat. Kan pajak, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kawan pajak berada, kami undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.